Tes tes tes. Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video ini, boleh sahabat semua subscribe dulu ya. Saya doakan yang subscribe segera dapat jodoh, banyak rezeki, dan ditakdirkan untuk kaya berkah. Amin. Yuk lanjut nonton video. Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan terutama kenikmatan dalam beribadah. Dan hari ini, insya Allah saya ingin berbagi bagaimana cara atau amalan apa sih supaya kita bisa terbebas dari hutang dan bisa hidup kita serba kecukupan. Nah, sebelum saya ingin membahas itu semua, pastikan sahabat semua sudah subscribe dulu nih channelnya. Supaya apa? Supaya dapat pemberitahuan dan bisa berlangganan untuk video-video yang insya Allah bermanfaat buat sahabat semuanya. Oke sahabat semua, sebelum saya berikan amalannya, tentunya sahabat semua mungkin ada yang belum tahu saya ya. Saya Ojatsu yang pernah terlilit dengan hutang ya, hutang biasa, hutang riba, cicilan, kredit, kartu kredit, semuanya saya pernah mengalami, dan memang itu menjerumuskan saya dalam dunia yang namanya stres ya. Terus bingung, terus rasa hidup ini hanya dikejar-kejar yang namanya hutang. Nah, 2018 yang lalu terutama saya punya hutang sekitar 500 juta ya, 500 juta yang memang hutang tersebut saya nggak makan, nggak belanjakan untuk keperluan pribadi ya, itu murni untuk keperluan bisnis. Bentuk apapun itu yang namanya hutang harus dilunasi, dan saya waktu itu dikejar-kejar yang namanya penagih hutang itu ya. Setiap malam, setiap sore, setiap siang yang saya pikirin adalah hutang, bagaimana bisa melunasi hutang. Nah, apa yang saya lakukan waktu terlilit hutang? Yang pertama, jangan sekali-kali itu kita minjem uang untuk bayar hutang. Apalagi kalau hutang kita cicilan nih. Banyak mungkin di antara sahabat yang sekarang punya kredit ya, kredit motor, kredit mobil, kredit KPR atau rumah. Itu ketika mepet waktunya bayar hutang, ya bayar kreditan, terus nggak ada uang. Nah, jalan pintasnya biasanya minjem lagi tuh. Minjem ke tetangga, minjem ke rentenir bahkan. Nah, itu kesalahan terbesar dalam jeratan hutang. Jadi semakin kita meminjam untuk bayar hutang, maka hutang kita semakin lama semakin besar. Nah, itu yang saya lakukan waktu itu, stop hutang. Ya, jadi langkah pertama stop hutang, jangan menghutang untuk bayar hutang. Nah, langkah kedua adalah sabar menghadapi yang nagih. Ya, jangan kita kabur, jangan kita malah maki-maki yang nagih gitu ya. Tapi kita hadapin dengan sabar, terus bahkan kita silaturahim terus jaga silaturahim dengan orang yang sudah menghutangi kita, meskipun memang mungkin uangnya bukan kita yang makan atau uangnya bukan kita yang melarikan, tapi kita harus jaga komunikasi itu. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, waktu itu sudah mepet banget. 3 bulan harus melunasi hutang sebesar 500 juta. Kalau nggak lunas, pilihannya hanya 2 tuh waktu itu. Kalau nggak masuk penjara, ya digebukin ya gitu. Nah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita memohon pertolongan Allah. Karena saya sudah minta tolong kepada saudara, pada sahabat, pada teman. Semuanya bukan nggak mau nolong, saya yakin. Mereka semua pengen nolong. Tapi memang kondisinya ya sama-sama nggak ada. Ya, siapa yang mau ngasih pinjaman 500 juta gitu ya, tanpa bunga dan lain sebagainya. Maka satu-satunya jalan waktu itu yang saya punya adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai sholat tobat, kemudian perbanyak sholat tahajud, terus perbaiki ibadah-ibadah sunnah kita. Nah, ada amalan yang saya lakukan waktu itu ya, ada 3 amalan yang saya merasakan ketika melaksanakan 3 amalan ini, percepatan rezeki saya itu semakin luar biasa. Dan alhamdulillah setelah mengamalkan 3 amalan ini 40 hari ya, 40 hari berturut-turut, maka alhamdulillah hutang saya 500 juta lunas. Dan saat ini alhamdulillah
nggak punya hutang, nggak punya kreditan, tapi mobil punya, rumah punya, ya, anak punya, istri punya, dan alhamdulillah serba kecukupan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasakan amalan ini kalau kita istiqomahkan setiap hari, sahabat semua, hutangnya berapapun insya Allah terlunasi. Dan sebesar apapun masalah yang ada dalam hidup sahabat semuanya, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu 3 amalan ini? Mau tahu nggak nih? Kalau mau tahu, jangan lupa subscribe dulu. Coba saya tungguin, subscribe ya. Saya hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan rezekinya makin banyak, hutangnya lunas, punya mobil cash, punya rumah cash. Oke, langsung ya. 3 amalan yang saya lakukan dan saya merasakan sampai detik ini ketika istiqomah melakukan 3 amalan ini, yang namanya rezeki itu terus mengalir. Ya, 1, ini catat baik-baik, tapi jangan hanya catat, tapi praktekan, ya, praktekan mulai hari ini. Amalan pertama adalah istiqomah sholawat. Biasanya 1000 sampai 4000 kali sehari. Ya, kalau kebutuhan lagi mendesak nih, biasanya saya 4000 kali sehari ya, sholawat. Sholawatnya seperti apa sih? Yang simple aja, ya, yang ada dalam sholat. Ya, biasanya kita dalam sholat itu bersolawatnya gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, nah itulah sholawat yang paling simple tapi paling powerful. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kapan waktunya? Sepanjang hari. Ya, jadi nggak harus nunggu habis sholat atau sebelum sholat atau waktu-waktu tertentu, nggak harus. Ya, jadi sepanjang hari, dimanapun, kapanpun, kita lagi nyetir, daripada bengong kita sholawat. Kemudian kita lagi masak misalkan, atau kita lagi olahraga, atau lagi main sekalipun, ya, kita sholawat. Ya, dalam hati boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus ya, 1000 minimal, maksimal 4000. Nah, itu yang pertama, sholawat. Insya Allah, coba rasakan sahabat. Kalau sehari aja sholawat terus minimal 1000, namanya kemudahan setiap hari ini, Masya Allah. Ya, rezeki itu kita mengalir terus. Itu amalan pertama ya. Itu saya lakukan 40 hari berturut-turut. Amalan yang kedua, ini saya dapat dari seorang owner perusahaan yang sekarang perusahaannya sedang booming. Ya, owner PT BES, namanya Bapak Haji Fabian Agung. Nah, saya dapat dari beliau, dan di Google sebenarnya banyak juga yang sudah mengamalkan ya, yang sudah mengamalkan dan hasilnya luar biasa. Yaitu mendawamkan atau membaca surat Ali Imran ayat 26-27 ya. Nanti saya sertakan di sini nih suratnya, kemudian ayatnya. Ya, kita baca bareng-bareng, dan ini biasanya saya baca setiap sholat fardu. Ya, misalkan sholat asar ya, rakaat pertama habis baca Al-Fatihah, saya baca surat ini. Yuk kita bareng-bareng baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. 2 ayat aja ya, silakan hafalkan, gampang kok ya, dibaca yang sering, insya Allah nanti hafal dengan sendirinya. Apalagi kalau kita menghafalnya dengan hafal artinya, tahu artinya. Wah, Masya Allah, yang tadinya kita gelisah ya, mikirin hutang, mikirin masalah, ketika kita baca arti dari ayat 26-27 surat Ali Imran ini, tiba-tiba hati kita tenang. Karena kita yakin Allah yang memberikan kerajaan, Allah yang mencabut kerajaan, Allah yang merubah siang aja gampang, merubah siang jadi malam aja gampang, apalagi
hanya sekedar membantu kita lunas hutang. Sangat mudah bagi Allah. Yang penting kita bisa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah amalan kedua yang saya lakukan ketika itu sedang punya hutang, dan sampai sekarang terus saya dawamkan. Maka alhamdulillah ya, apapun dimudahkan, bisnis dimudahkan, kemudian usaha kita, ikhtiarnya sedikit tapi hasilnya besar karena ada pertolongan Allah di sana. Terkadang kan banyak orang yang kerjanya siang malam gitu kan, luar biasa kerasnya, tapi nggak dapat harta yang memang berkah. Nah, dibantu dengan amalan itu. Nah, amalan yang ketiga, ini juga saya sudah lakukan sejak kuliah, yaitu membahagiakan dan minta doa kepada orang tua setiap hari. Bahkan kalau kita sedang susah, sehari itu kalau bisa 3 kali nih, kalau orang tuanya di kampung misalkan ya, jauh dari kita telepon, pagi kita telepon, siang kita telepon, sore atau malam kita telepon ya, minta doanya, tanya kabarnya, minta doanya, kita doakan beliau juga sehat gitu. Yang sudah tidak ada orang tuanya gimana ya, doakan. Mau bisnis apa, mau bisnis ini, mau bisnis itu dimudahkan, mau kerja karirnya dipercepat oleh Allah gitu ya. Yang intinya Allah akan memudahkan kita ya. Itulah 3 amalan yang insya Allah jika diamalkan, Masya Allah, luar biasa. Oke sahabat semua, jangan lupa diamalkan, dan kalau ini videonya bermanfaat silahkan di like, kemudian di share ke sebanyak-banyak sahabat. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan, dan insya Allah pahalanya juga mengalir tidak hanya kepada saya, tapi kepada sahabat semua yang menyampaikan kebaikan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di momen-momen berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.